presentasikan materinya. Ya, mangga hatur nuhun. Suara saya bisa terdengar tiasa kadangu? Dengar Ibu. Suara. Ya. Mungkin Ibu Dewi tadi sudah kirim itu ya. Materi. Iya. Siap saya bagi ya, Bu. Iya. Jadi dalam masyarakat Sunda, terutama kami di komunitas Akur Sunda Wiwitan, memang pemahaman Sunda ini terbagi dari beberapa pemahaman ya. Ada pemahaman Sunda sebagai etnis, pemahaman Sunda sebagai wilayah geografis, bisa dibuka mungkin. Bentar Ibu ya. Ya. Ada sahan Sunda. Oke. Kemudian pemahaman Sunda sebagai nilai filosofis. Ya, pemahaman Sunda sebagai etnis, pemahaman yang mengartikan bahwa Sunda hanya sebagai satu kelompok etnis masyarakat tertentu yang mendiami Pulau Jawa bagian barat, gitu kan? Yang memiliki etnis Sunda sebagai bahasa ibu serta etnis tersebut masih digunakan oleh masyarakat tersebut secara turun-temurun. Nah, pemahaman etnis menyimpulkan bahwa mereka yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Sunda adalah etnis Sunda. Nah, tapi ada juga pemahaman Sunda sebagai wilayah geografis. Pemahaman ini berlandaskan pada Sunda adalah wilayah yang terhampar, meliputi Sunda Besar dan Sunda Kecil. Nah, sekarang istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil itu sudah mulai dihilangkan atau mungkin hilang ya. Bahkan wilayah pengaruhnya meliputi paparan Sunda, yang dahulu wilayahnya terbentang antara Asia dan Australia. Secara geografis, pemahaman ini melahirkan inklusivitas akan Sunda sebagai ruang hidup berbagai etnis dan budaya yang bertumbuh di dalamnya sebagai satu kesatuan wilayah dan budaya bersama. Pemahaman Sunda sebagai wilayah hidup dan ruang bersama yang harus dijaga sebaik mungkin secara ekologis, budaya maupun ekonomi yang saling berkaitan. Jadi Sunda Besar, Sunda Kecil ini atau wilayah Nusantara ini ya memang tidak lepas juga dari pemahaman Sunda itu sendiri sebagai nilai filosofis. Apa sih Sunda sebagai nilai filosofis? Pemahaman Sunda sebagai nilai filosofis yang berarti bodas, herang, bersih, dan sempurna. Sunda dimaknai sebagai nilai hidup bersama yang ekologis, belas asih, dan saling menjaga baik antar manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, hingga hubungan manusia dengan buana panca tengah dan dimensi yang saat ini kita hidup sampai buana nyungcung atau alam transenden gitu. Nah, pemahaman Sunda sebagai nilai-nilai filosofi ini bersifat inklusif, jauh dari primordial sebetulnya ya, sehingga sebagai nilai dasar pembentuk masyarakat Sunda yang memiliki karakter yang ramah, terbuka, dan tolong-menolong. Jadi bagaimana budaya yang mempengaruhi Sunda secara geografis dengan kita hidup kebetulan di bangsa kepulauan, ini kita nih sudah terbiasa dengan keberagaman dan kekuatan daripada karakter manusia Sunda itu sendiri sebetulnya ya itu memahami bagaimana kita harus berpikir jernih, memiliki perasaan yang bersih dan memiliki perilaku yang indah. Gitu. Sehingga sebetulnya karakter manusia Nusantara atau karakter yang tercipta dalam tatanan kehidupan masyarakat Sunda Besar dan Sunda Kecil ini sebetulnya sudah luar biasa, memiliki peradaban yang tinggi dalam menjunjung nilai kemanusiaan. Gitu. Bisa mungkin dilanjutkan ya. Ini juga dalam Sunda ini ada pemahaman tangtu atau ketentuan dasar dalam tuntunan nilai Sunda Wiwitan. Ini ada praktek dan tuntunan nilai tangtu di negara
dan praktek tuntunan nilai Tangtu di Buana. Tangtu di Naraga ini kita memiliki, kalau dalam ajaran kami ini, basic daripada kesadaran manusia itu harus tahu dulu mengenai cara ciri manusia. Apa itu cara ciri manusia? Cara ciri manusia itu manusia memiliki welas asih, tata krama, undak usuk, budidaya budi basa, wiwahayu dan naraga. Nah, dalam prakteknya manusia dalam kehidupannya manusia itu sudah memiliki naluri kemanusiaan, naluri welas asih. Dalam tatanan kehidupannya manusia juga memiliki undak usuk. Nah, bagaimana kita manusia tahu siapa ibu kita, ayah kita, nenek kita, tetangga kita, adik kakak kita dan lain sebagainya, itu adalah undak usuk. Di mana dari undak usuk ini melahirkan tata krama yang diimplementasikan atau diekspresikan melalui budidaya dan budi basa. Nah, manusia pun tahu apa yang salah dan benar dalam hatinya, karena manusia tidak hanya memiliki naluri, tetapi juga memiliki hati nurani. Sehingga manusia harusnya sadar betul mengenai bagaimana memerangi hawa nafsu dalam dirinya sendiri, yaitu wiwahayu dan naraga. Itu mungkin praktek dan tuntunan nilai Tangtu di Naraga. Nah, sebetulnya ajaran daripada nilai filosofi Sunda ini sangat universal dan bisa didalami, dipahami oleh semua golongan maupun oleh semua bangsa. Itu karena basicnya adalah dari bagaimana kita menyadari cara ciri manusia itu sendiri. Manusia dari karakternya sebetulnya harus bisa mengolah yang namanya rasa, rumasa, tumarima. Bagaimana kita diciptakan oleh rangarasa salaku manusia, bagaimana rumasa urang ngajalankeun naon anu janten parentahna, rumasa kita diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, dan tumarima terhadap apa yang menjadi ketentuannya. Itu ajaran yang selalu kita sampaikan kepada komunitas kita, bahwa rasa rumasa tumarima ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam berbagai kasus, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi, dan kepada siapapun. Itu. Nah, kemudian ini kalau kita bicara mengenai tatanan waruga manusia, mungkin akan diskusi yang cukup banyak karena kita gali dari tridaya eka karsa kita, daya semesta, kemudian ada tatanan rasa jiwa, kemudian gaya sampurna, panatayuda naraga. Ini akan sangat panjang, nanti bisa dibahas selanjutnya. Kemudian praktek dan tuntunan nilai Tangtu di negara. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai bagian daripada bangsa. Karena manusia memang diciptakan berbangsa-bangsa gitu. Nah, jadi dalam ajaran Sunda Wiwitan yang kami anut, memang ada dua hal yang penting sekali untuk kita pahami, yaitu tadi cara ciri manusia, dan kedua adalah cara ciri bangsa. Apa itu cara ciri bangsa? Kita menyadari kita diberikan rupa, bahasa, aksara, budaya, dan adat. Setiap bangsa memiliki karakter yang berbeda. Jadi dalam konteks kita sebagai warga negara pun, kita harus bisa menyelaraskan bagaimana pengabdian kita terhadap bangsa, bagaimana pengabdian kita terhadap negara.
Karena untuk menjadi sebuah bangsa dan untuk menjadi warga negara, untuk menjadi sebuah bangsa ini bukan pilihan kita. Untuk menjadi manusia pun bukan pilihan kita. Jadi pijakan yang harus kita sadari, pijakan yang harus mengawali setiap tindak tanduk kita tidak lepas daripada kita harus memahami apa itu cara ciri manusia dan apa itu cara ciri bangsa. Nah, kemudian praktek tuntunan nilai tangtu di Buana. Tuntunan nilai tangtu di Buana, kita ini juga manusia tidak ubahnya seperti raga semesta ini. Bahwa ada Sang Hyang Sirah, ada Sang Hyang Beteng, ada Sang Hyang Dampal. Nah, ini juga kalau misalnya Sang Hyang Sirah ini adalah wilayah kepala, Sang Hyang Beteng ini wilayah badan seperti dada, telapak kaki. Tidak beda jauh dari tatanan penyelarasan dari Buana yang terjadi antara tanah adegan atau tanah pribadi antara si rasa dan pikir dengan tanah amparan atau lingkungan ekologis, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Sehingga dalam ajaran yang kami pelajari, bagaimana kami harus merawat dan menjaga alam seperti kami juga merawat dan menjaga kepribadian kami. Gitu. Karena antara alam raga dengan alam raya itu senantiasa harus selaras, senantiasa harus bisa menyeimbangkan, dan memang kita diciptakan bukan untuk menguasai alam raya ini, tetapi justru untuk memelihara. Jadi dalam ajaran Sunda Karukun kami, filosofi Sunda dan ajaran-ajarannya itu tidak lepas dari bagaimana kita harus menjadi penyeimbang dan penyempurna bagi alam semesta ini. Dimulai dari bagaimana kita membangun karakter diri kita yang bodas, bersih, herang, endah. Bagaimana kita harus berpikir jernih, memiliki rasa yang bersih, dan memiliki pribadi yang indah atau perilaku yang indah. Sementara mungkin saya seperti itu dulu, mungkin ada yang bisa ditanya atau lebih lanjutnya gitu. Baik, terima kasih.